Halo semuanya, perkenalkan saya Eni Susilawati, salah satu konsultan di Cognoscenti Consulting Group. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang kemampuan telusur SOP Mikro, SOP Makro, sampai peta proses bisnis instansi pemerintah. Dengan tuntasnya peta proses bisnis yang dibangun, maka SOP dapat digambarkan secara jelas dan terstruktur. Tahapan penyusunan peta proses bisnis menjadi peta subproses yang kemudian diuraikan menjadi peta lintas fungsi dan menjadi SOP makro dapat diuraikan dalam gambar berikut. Dari gambar ini, kita dapat melihat hubungan peta proses bisnis dan SOP makro serta dasar menuliskannya. Untuk satu proses pada peta proses bisnis dapat terdiri dari beberapa subproses pada peta subproses bisnis. Kemudian, satu subproses dapat juga terdiri dari satu atau beberapa proses pada peta lintas fungsi. Selanjutnya, satu peta lintas fungsi menjadi dasar menuliskan SOP yang terdiri dari satu SOP atau beberapa SOP makro. Berikut ini, kita dapat lihat tabel yang menunjukkan contoh SOP makro yang lahir dari peta proses, peta subproses, dan peta lintas fungsi. Untuk yang pertama, peta proses MOT02 dengan judul Pengamanan Pasar Dalam Negeri ini turun menjadi beberapa subproses, yaitu MOT02.01 hingga MOT02.06. Pada subproses MOT02.01 dengan judul Pengawasan Barang dan Jasa Prapasar terdiri dari 3 CFM, yaitu MOT02.01.CFM.01 hingga CFM03. Untuk CFM, MOT02.01.CFM01 dengan judul Pelayanan Pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian turun menjadi SOP makro dengan kode MOT0201CFM01 SOP01 dengan judul Pelayanan Pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian. Setelah seluruh dokumen SOP makro tuntas, maka kita dapat melakukan integrasi SOP mikro ke dalam SOP makro dan bisnis prosesnya atau membangun SOP mikro yang baru. Kata integrasi digunakan karena SOP mikro merupakan SOP di masing-masing unit kerja yang sudah ada terlebih dahulu sebelum SOP makro dan bisnis proses dipetakan. SOP mikro dibangun berdasarkan tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja yang mengacu pada dokumen organisasi dan tata kerja kementerian atau lembaga. SOP mikro dapat dibangun jika pada langkah kegiatan SOP makro digambarkan secara jelas dan terperinci pada satu unit kerja tertentu. Jika pada SOP makro langkah-langkah kerja melibatkan berbagai unit kerja dalam satu kementerian, lembaga, atau Pemda, maka SOP mikro adalah SOP untuk satu unit kerja tertentu yang menjelaskan langkah-langkah yang menjadi tanggung jawab pada unit kerja tertentu. Jadi, semua SOP mikro perlu dicarikan hubungan dengan SOP makro yang dipetakan dari peta proses bisnis. Dengan demikian, SOP mikro menjadi satu sistem yang terintegrasi terhadap peta proses bisnis, kementerian, lembaga, atau Pemda. Perlu kita pahami jika dokumen SOP makro adalah menjadi milik bersama semua unit kerja dan dikelola secara terpusat, maka dokumen SOP mikro merupakan dokumen masing-masing unit kerja. Konsekuensinya, untuk proses yang bersifat supporting dan ada di setiap unit kerja, misalnya terkait dengan proses kepegawaian di unit sekretariat, akan muncul SOP mikro yang sama dengan kode nomor yang berbeda-beda pada masing-masing unit kerja. Hal ini adalah suatu yang normal karena SOP mikro akan dikelola oleh masing-masing unit kerja. Berikut ini adalah contoh tabel hasil integrasi SOP mikro terhadap SOP makro pada satu unit kerja tertentu eselon 2 pada Kementerian Perdagangan.
Demikian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan tunggu video-video kami selanjutnya ya. Terima kasih.